Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, sebab hanya oleh karena anugerah-Nya saat ini Kamis 31 Desember 2020 kita dapat bersekutu bersama dalam kebaktian online malam tahun baru. Kebaktian akhir tahun saat ini mengambil tema Bijaksana di Akhir Tahun. Pelayan firman Tuhan oleh Ibu Kesia Dorothea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Mari kita akhiri tahun yang penuh tantangan ini, sekaligus tahun di mana kita merasakan dengan nyata pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Dengan bersama-sama kita datang beribadah kepadanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang penuh. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020. Suatu kali, Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan demikian, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7-9. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan, saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita, saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati. Sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran untuk merasakan cinta Allah, Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya, saat belayan cinta kepadanya tinggal kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyandarkan diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan,
Sudahkah kita meneladani Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Mari kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun, nyatanya kami bisa bertahan sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu, ya Allah Sang Immanuel. Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Mula bukan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyiapkan diri, hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. 1 tahun di tahun 2020 hampir selesai kami jalani ya Allah. Ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan, ada banyak kecemasan yang kami rasakan. Tapi di dalamnya kami entah sedikit ataupun banyak, kami pun melihat terang-Mu. Kami melihat jalan yang Kau tunjukkan kepada kami hari lepas hari. Ya Allah, di penghujung tahun 2020 ini, kami hendak merenungkan bersama seperti apa perjalanan kami sepanjang tahun ini. Seperti apa kehadiran-Mu bagi kami di sepanjang tahun 2020 ini. Pimpin kami ya Allah, berikan kami kebijaksanaan di dalam kami merefleksikan perjalanan hidup kami.
Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat dipersilakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita di akhir tahun 2020 ini adalah bijaksana di akhir tahun. Di saat-saat akhir gitu ya, biasanya menjadi saat kita untuk mengulas kembali, melihat kembali perjalanan kita. Misalnya di akhir masa studi, di akhir tahun pelayanan, atau di akhir masa kerja hendak pensiun, ataupun di akhir sebuah acara atau kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Di saat itu kita melihat kembali segala sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apakah di saat saya sekolah, di saat saya berkuliah, saat saya studi itu saya sudah melakukan yang terbaik? Apakah saya sudah menggali ilmu sedalam-dalamnya? Apakah saya rajin, saya gigih, ataupun dengan bermalas-malasan? Apakah di dalam masa-masa bekerja saya kemarin saya betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh? Ataukah biasa saja? Apakah saya benar-benar menunjukkan integritas saya dalam pekerjaan saya? Ataukah saya cari aman? Yang penting saya aman, menghindari masalah. Atau di dalam pelayanan kita, wah setahun pelayanan kemarin bukan tahun yang mudah. Saya sudah bekerja keras, mencari, menggali program yang sesuai dan sebagainya. Kita melihat kembali, apakah acara-acara yang kita adakan sudah sesuai dengan harapan, ekspektasi kita atau belum, dan sebagainya. Kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin ketika kita berada di saat akhir itu. Bapak Ibu Saudara, pada saat akhir itu kita flashback, kita melihat segala sesuatunya. Dan dengan berbagai perasaan yang ada, dengan berbagai perasaan yang muncul saat itu. Entah kita akan tertawa karena kita sukacita melihat apa yang sudah kita lakukan, ataukah kita akan menitikkan air mata karena sedih
karena terharu dengan apa yang terjadi. Kata akhir menjadi sebuah kata yang semestinya membawa kita pada sebuah perenungan. Dan Bapak Ibu Saudara, begitupun di akhir tahun 2020 ini. Ada peraturan di saat ini yang tidak memperbolehkan kita mengadakan acara-acara besar, menghadiri dan berkumpul begitu banyaknya orang, dilarang sekarang demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Tetapi di saat inilah justru kita mendapat kesempatan yang lebih banyak lagi untuk lebih khusyuk lagi merenungkannya, merenungkan perjalanan hidup sepanjang tahun 2020 ini. Tidak hanya tenggelam dengan hal-hal meriah semata, tidak hanya tenggelam dengan pesta-pesta yang sebelum-sebelumnya bisa kita rayakan. Umat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bijaksana di akhir tahun. Lalu bijaksana bagaimana yang diharapkan dari kita? Bijaksana seperti yang Yesus sendiri lakukan di dalam kisah yang kita simak bersama sebagai dasar perenungan kita. Dari Injil Yohanes pasal 8. Perikop yang kita baca mulai dari ayat 12 sampai 19 adalah kelanjutan dari kisah di perikop sebelumnya, ayat 1 sampai 11. Perikop sebelumnya menceritakan ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan pada saat itu para ahli Taurat, para orang-orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus. Dan berkata di ayat yang keempat dan kelima, kalau kita baca begini dikatakan, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Dan Yesus menjawab di ayat yang ke-7. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Di saat itu Bapak Ibu Saudara, aturan-aturan yang tertulis di dalam hukum Taurat ternyata sudah tidak membawa mereka, para pemelaku hukum Taurat itu untuk lebih dekat dengan Allah. Sudah tidak membawa mereka untuk mengenal lebih jauh tentang kehendak Allah. Tujuan dari adanya hukum Taurat itu sudah tidak lagi mereka pahami. Apa yang mereka berlakukan pada akhirnya hanyalah untuk memenuhi keinginan mereka sendiri, tujuan mereka sendiri. Dan dengan kata lain, mereka sudah bukan lagi mendengar, sudah bukan lagi melakukan perkataan Allah melalui pemberlakuan hukum Taurat itu, tetapi hanya menyalurkan kehendak diri sendiri. Kalau kita simak di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16, Yesus berkata begini, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Yesus sendiri pun tidak bertindak sendirian. Tidak bertindak hanya menurut keinginannya sendiri, pemikirannya sendiri. Tetapi ia tetap bersama dengan Dia yang mengutusnya. Bersama dengan Bapanya yang mengutusnya. Mengikuti hikmat dan kehendak Dia yang mengutusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tindakan Yesus ini menggambarkan. Tindakan Yesus ini mau mencontohkan kepada kita bahwa apa yang dipikirkannya bukanlah apa yang dipikirkan Dia sebagai manusia semata. Bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, pemahamannya sendiri, keinginannya sendiri, tetapi benar-benar bersama-sama dengan Dia yang mengutusnya. Yesus dalam pernyataannya bahwa berkata, "Pertimbangkanlah, pikirkanlah segala sesuatunya
dengan berpusat pada Allah, bukan pada diri kita. Pada pikiran Allah, bukan pada pikiran kita pribadi. Dan dengan cara itulah Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi bijaksana. Dan terutama di penghujung tahun ini, ketika kita merefleksikan perjalanan hidup hingga saat ini, hingga hari ini, karena merefleksikan itu, melihat itu, jika kita ingin secara utuh melihatnya, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, hanya dari sisi kita, hanya dari apa yang kupikirkan, hanya dari apa yang kurasakan. Tetapi juga kita mau diajak untuk melihat dari sisi lainnya. Apa maksud Allah bagi hidup kita? Apa maksud Allah sendiri yang ingin dinyatakan bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ingat di awal tahun, sejak kira-kira pertengahan bulan Januari, hampir akhir ya, kita mulai mendengar berita-berita tentang virus COVID-19 ini. Yang awalnya jauh di sana, tetapi di saat awal Maret kita mendapatkan kembali berita bahwa sudah ada pasien 01, 02 dan seterusnya di Indonesia. Yang artinya virus itu sudah sangat dekat dengan kita, sudah semakin dekat dengan kita. Tidak lagi jauh, tidak lagi kita berpikir wah Indonesia bebas, tidak. Tapi itu sudah ada di Indonesia. Dan sejak saat itu penularan demi penularan terus terjadi, dan bahkan beberapa waktu belakangan ini mengalami pelonjakan yang begitu hebatnya. Tentu kita semua punya pengalaman masing-masing dalam menghadapi situasi ini, dalam menjalani tahun ini. Mungkin ada kita yang bekerja dari rumah di tengah keluarga, di tengah anak-anak yang mungkin membuat fokus kita hilang, membuat kita tidak bisa seperti bekerja di kantor pada biasanya. Para pelajar yang harus belajar secara daring atau online. Begitu juga para pengajar yang harus mengajar secara daring atau online. Memikirkan berbagai macam cara supaya pengajaran itu, pelajaran itu bisa tetap diterima dengan baik oleh para murid. Orang tua yang harus menemani, mendampingi anaknya belajar. Mungkin sebagian Bapak Ibu tidak mengerti bagaimana cara mengajar anak-anak. Tidak mengerti bagaimana mentransferkan ilmu yang kita punya itu kepada anak-anak. Bagaimana caranya? Sulit untuk beradaptasi. Sulit ketika kita harus menghadapi itu. Mungkin ada sebagian kita yang usaha atau pekerjaan yang pendapatannya menurun drastis. Atau bahkan harus kehilangan pekerjaan atau usaha itu. Mungkin ada acara-acara bersama keluarga besar atau teman-teman yang tidak lagi bisa kita lakukan saat ini. Kita tidak bisa bebas jalan-jalan, liburan. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita cemas ketika ada saudara, keluarga, orang yang kita kasihi terjangkit, terinfeksi COVID-19. Atau bahkan kita kehilangan orang yang kita kasihi. Entah karena terinfeksi COVID-19 ataupun bukan. Tetapi rasa duka pengungkapannya itu di saat-saat ini tidak bisa diungkapkan seperti biasanya dengan berpelukan, dengan benar-benar menangis bersama, keluarga yang jauh bisa hadir datang bersama. Terbatas. Ada batasan demi batasan yang harus tetap kita ikuti. Ataupun ketika kita mendengar kabar-kabar lain yang tidak pernah kita bayangkan akan kita dengar. Berita-berita yang mengejutkan yang tidak pernah kita harapkan untuk kita terima. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur bahwa di masa ini ada teknologi yang sudah maju. Untuk kita tetap bisa berkomunikasi, untuk kita bisa tetap saling menatap, saling melihat wajah orang-orang yang kita kasihi. Kita bersyukur bisa belajar banyak lagi hal baru. Dan bahkan
Kita bersyukur juga oma opa yang kita kasihi, mereka pun punya semangat untuk terus mau belajar meski tidak mudah bagi mereka. Kita bersyukur menemukan hobi yang baru. Kita bersyukur menemukan bakat-bakat baru dalam diri kita. Mungkin sebelumnya sebagian dari kita tidak pandai berjualan, tidak pandai memasak, tidak pandai menggunakan laptop, komputer ataupun handphone kita untuk keperluan pelayanan, untuk keperluan pekerjaan kita. Tapi sekarang kita belajar tentang hal itu dan sebagainya. Di saat-saat ini kita terlatih untuk itu semua. Melalui momen yang sebetulnya tidak kita harapkan ini. Ternyata ada hal positif yang juga banyak kita terima dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di saat pergumulan berat hadir dalam hidup kita, bagaikan ada petir yang menyambar dengan dahsyatnya, mengagetkan kita. Gelap, tidak ada terang yang kita lihat saat itu. Tidak tahu harus apa, tidak tahu harus berjalan kemana. Seolah gak ada harapan lagi. Tapi kalau kita lihat kembali, seperti secara ajaib, pergumulan demi pergumulan bisa perlahan-lahan kita lewati. Jika kita mengingat hal itu, betapa indahnya alur perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini bersama dengan Allah. Betapa indahnya ketika kita mengilas balik, melihat kembali tiap peristiwa itu dengan cara pandang Allah. Melihat setiap kebaikan Allah dalam hidup kita. Melihat setiap bentuk perhatian, setiap bentuk pertolongan bagi kita. Bukan hanya memilih atau mengingat hanya hal-hal yang baik saja atau hal-hal yang buruk saja. Tapi kita diajak untuk melihatnya secara utuh, menyeluruh. Bagaimana semuanya itu menjadi satu kesatuan, menjadi rangkaian perjalanan hidup kita yang indah di tahun 2020 ini. Bapak Ibu Saudara, ada kisah di sebuah kedai mie kuah. Setiap akhir tahun menurut tradisi mereka menjadi hari yang istimewa untuk menyantap mie kuah. Dan pada hari itu pemasukan di kedai menjadi sangat baik karena banyak sekali tamu yang datang. Kedai itu biasanya akan sepi pada pukul 10 malam. Tetapi di hari itu ketika kedai akan ditutup, seorang ibu yang berpakaian lusuh beserta dengan kedua anaknya datang. Mereka masuk. Mereka disambut dengan baik, disambut dengan hangat oleh si pemilik kedai. Namun dengan takut, ibu itu berkata, "Bolehkah saya memesan 1 mangkok mie kuah?" Padahal mereka bertiga. Dan tidak disangka pemilik kedai mengatakan, "Oh tentu boleh, mari silakan duduk." Dengan hangatnya dia menyambut. Akhirnya semangkuk mie hangat itu pun disajikan dan ibu beserta 2 anaknya langsung melahapnya dengan senang hati. Mereka menyantapnya dengan gembira. Setelah habis mereka pun membayar, mengucapkan terima kasih dan pergi dari kedai itu. Tahun demi tahun berlalu Bapak Ibu Saudara, hingga akhirnya di tahun yang ketiga mereka masih datang ke kedai itu. Di sana mereka kembali dengan takut, memesan kali ini 2 mangkok mie kuah untuk dimakan bertiga. Dan di malam itu kembali pemilik kedai menyambutnya dengan hangat dan membolehkan mereka hanya memesan 2 mangkok saja. Dipersilahkan duduk dan ternyata malam itu ada yang berbeda. Mereka, ibu dan kedua anak ini mulai membicarakan hal yang lebih serius. Sang ibu berterima kasih kepada anak-anaknya. Ternyata di saat itu selama beberapa tahun belakangan mereka harus melunasi uang ganti rugi karena kecelakaan lalu lintas yang disebabkan ayahnya mengakibatkan 8 orang terluka.
Mereka harus terus mengirimkan uang setiap bulannya selama beberapa tahun. Dan pembayaran telah dilakukan. Hari itu sudah lunas semuanya. Ibu yang beberapa tahun belakangan itu bekerja dengan giatnya, bekerja dengan kerasnya. Dan anak-anak pun turut membantu. Dan hari itu karena ia berterima kasih begitu besarnya. Karena semuanya itu sudah terlunasi. Anak-anak pun di saat itu akhirnya mengungkapkan rahasia mereka kepada sang ibu. Sang kakak bercerita bahwa adiknya telah terpilih menjadi perwakilan dalam lomba mengarang tingkat nasional. Dan yang mengejutkan adalah di dalam karangannya si adik menulis, ayah mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggalkan hutang yang banyak. Untuk membayar hutang, mama bekerja keras dari pagi hingga malam dan saya mengantar koran. Masih ada, pada malam tanggal 31 Desember kami makan semangkuk mie kuah. Sangatlah lezat. 3 orang hanya memesan semangkuk mie kuah. Sang pemilik kedai dan istrinya malah masih mengucapkan selamat bertahun baru kepada kami. Suara itu sepertinya sedang memberikan dorongan dan semangat kepada kami untuk tegar menjalani hidup serta secepatnya melunasi hutang dari ayah. Demikian ditulisnya. Setelah hari itu, selama 10 tahun pemilik kedai tak pernah melihat lagi mereka bertiga. Dan ternyata di satu hari setelah 10 tahun itu mereka kembali datang. Benar di saat jam 10 malam ketika kedai akan segera ditutup, ibu dan 2 anaknya itu datang ke kedai mie kuah. Dan ketika mereka datang karena sudah 10 tahun tidak berjumpa, tidak melihat, sang pemilik kedai ternyata tidak mengingat siapa mereka. Lalu sang kakak berkata, kami bertiga, ibu dan 2 anak, 14 tahun yang lalu pernah memesan semangkuk mie kuah di malam tahun baru. Berkat dorongan dan semangat dari semangkuk mie tersebut, kami bertiga dapat menjalani hidup dengan tegar. Bapak Ibu Saudara, demikian kisahnya. Dan dari kisah itu kita mau melihat tahun demi tahun mereka jalani dengan sulit. Kehilangan seorang ayah, tapi juga harus terus mencari uang untuk membayar hutang-hutang. Tetapi ada peristiwa yang ternyata menjadi satu titik, menjadi terang bagi mereka, menjadi penyemangat bagi mereka. Titik ketika mereka mendapatkan kehangatan di sebuah kedai mie kuah. Ataupun titik ketika si pemilik kedai itu menyatakan selamat bertahun baru. Itu menjadi titik penyemangat mereka, dan ketika mereka melihat kembali, ketika mereka mengilas balik hidupnya, mereka mampu memaknai kehidupan mereka dengan utuh. Bukan saja mereka melihat, wah dulu saya harus membayar hutang, saya harus bekerja dengan keras setiap hari. Tapi mereka juga memaknai kebaikan itu di dalam hati mereka. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menjadi bijaksana di dalam kita melihat, di dalam kita memaknai setiap peristiwa dalam sepanjang tahun yang tidak mudah ini. Mari kita mengingat bahwa bukan hanya yang baik atau bukan hanya yang buruk saja yang mau kita ingat, melainkan kita mengingat segalanya, semuanya sebagai sebuah kesatuan yang terjalin dengan rapi dan indah bersama dengan Allah saja. Dan mari kita ucapkan pada diri kita, terima kasih karena sudah berusaha, sudah berjuang sampai saat ini. Entah apapun yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini, tapi saat ini kita melihat bahwa diri kita bersama dengan Tuhan sudah menjalaninya dengan sangat baik. Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2020, Ia juga yang menolong kita untuk menutup tahun ini dengan bijaksana. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami melihat kembali bagaimana tuntunan tangan-Mu di sepanjang tahun 2020 yang akan segera kami akhiri ini. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Entah itu yang membuat kami bersuka cita maupun di dalam duka cita. Karena kami tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama kami. Tuhan tetap ada untuk kami. Ya Bapa, kiranya kami mampu menutup tahun 2020 ini, merefleksikannya, merenungkannya dalam diri kami dengan bijaksana. Bapa, saat ini kami mengingat orang-orang yang kami kasihi, mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang sedang dirawat karena berbagai penyakit, dan juga termasuk mereka yang dirawat atau mengisolasi diri karena terinfeksi COVID-19. Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau peduli kepada mereka. Biarlah mereka terus merasakan kasih-Mu dan pengharapan hanya kepada Engkau saja. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi mereka, anak-anak-Mu yang dengan hati tulus melayani Engkau dalam bidang kesehatan. Mereka yang menjadi para perawat, dokter, maupun mereka yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kiranya Engkau juga yang terus membawakan damai, sukacita dalam hati mereka. Meski tidak mudah untuk menjalani itu semua, tapi kiranya mereka boleh menjalaninya dengan sukacita dan dengan hati yang benar-benar mau melayani Engkau melalui pekerjaan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, para pemimpin yang mengambil keputusan, yang mengambil kebijakan demi kebijakan. Kiranya Engkau karuniakan hikmat-Mu, agar apa yang mereka putuskan, apa yang mereka ambil kebijakannya boleh untuk masyarakat semata, untuk kebaikan kami semua, bangsa Indonesia. Ya Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja kami di tempat ini, GKI Guntur. Kami bersyukur di sepanjang tahun 2020 yang tidak mudah ini, setiap kami sebagai pelayan-Mu, sebagai umat-Mu, tetap Engkau sertai. Meski sulit mengambil keputusan, meski sulit memilah program mana yang masih harus dijalankan dan mana yang tidak bisa lagi dijalankan karena keterbatasan. Meski sulit untuk beradaptasi dengan situasi ini,
Ya Bapa, kami mau menyerahkan pelayanan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya dengan apa yang kami lakukan bersama-sama ini, itu semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya ya Bapa, melalui pelayanan yang tidak mudah ini, kami pun belajar banyak hal. Melalui pelayanan ini kami pun bisa melihat terang-Mu. Kami bisa melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami. Kiranya Engkau yang terus membawa damai dan sukacita dalam hati kami. Di dalam kami melayani-Mu. Dalam bidang apapun, di gereja-Mu di tempat ini. Bapa kami yang baik, kami mau juga berdoa bagi setiap kami keluarga-keluarga. Orang tua di dalam pekerjaannya, di dalam usaha yang dilakukannya. Anak-anak di dalam studi maupun pekerjaannya juga kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Agar kami mampu terus beradaptasi dengan situasi demi situasi yang ada di hadapan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Biarlah apapun yang telah terjadi di tahun ini menjadi kisah indah yang bisa kami ingat di masa-masa yang akan datang tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Sebab Engkaulah yang memelihara kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Kami tahu betapa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami dalam memenuhi kebutuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kami terima sepanjang tahun 2020. Dan saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Berikan hikmat-Mu kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga sungguh-sungguh digunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang pengasih sumber hidup kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin.
Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih menjadi misteri bagai ujung jalan yang tersembunyi. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinari kita dengan hikmat-Nya sehingga kita bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita untuk memberi semangat di dalam perjuangan kita. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya,
Kiranya Roh Kudus mempersiapkan dan membimbing kita untuk memiliki hati yang bijak dalam menyongsong dan melangkah di tahun yang baru. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita semua.